Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinar, NIM 19 11045. Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baiklah, materi yang insya Allah saya bawakan yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Nah, pernah kalian dengar kata kutab dan halaqah? Nah, kedua adalah bentuk pendidikan pada masa dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, Islam mengalami masa kejayaan dan melahirkan peradaban tinggi berupa peninggalan bersejarah dan perkembangan ilmu pengetahuan yang jauh melampaui bangsa Barat. Sebagai generasi Islam, sudah sepatutnya kita mengetahui sejarah dinasti-dinasti Islam di masa lalu, karena dapat menjadi cermin bagi kita untuk membangkitkan semangat dan kebanggaan pada Islam, sehingga melahirkan peradaban Islam yang baru lebih maju lagi. Adapun kompetensi dasar, yang pertama, meyakini bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah sebagai bukti nyata agama Islam dilaksanakan dengan benar. Yang kedua, menunjukkan perilaku tekun sebagai implementasi dalam meneladani ilmuwan pada masa Bani Umayyah. Yang ketiga, memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. Dan yang terakhir itu menyajikan rangkaian sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Yang pertama, meyakini, memahami, dan menyajikan rangkaian sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah sebagai bukti nyata agama Islam dilaksanakan dengan benar. Nah, yang kedua itu menunjukkan perilaku tekun sebagai implementasi dalam meneladani ilmuwan pada masa Bani Umayyah. Baik, kita akan melangkah ke materi yang pertama, yaitu sejarah Bani Umayyah. Pertama itu Bani Umayyah. Nama Bani Umayyah dalam bahasa Arab berarti anak turun Umayyah, yaitu Umayyah bin Abdul Syams. Ia adalah salah satu pemimpin dalam kabilah suku Quraisy. Abdul Syams adalah saudara dari Hashim, sama-sama keturunan Abdul Manaf. Dari Bani Hashim inilah lahir Nabi Muhammad SAW. Dari masa sebelum Islam, Bani Umayyah selalu bersaing dengan Bani Hashim. Pada waktu itu, Bani Umayyah lebih berperan dalam masyarakat Mekah karena mereka menguasai pemerintahan dan perdagangan yang banyak bergantungan pada pengunjung Ka'bah. Di pihak lain, Bani Umayyah adalah orang-orang yang sederhana. Dengan perkembangan agama Islam, Bani Umayyah merasa bahwa keusahaannya terancam. Oleh sebab itu, mereka menjadi penentang utama dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW. Setelah Islam menjadi kuat dan mampu merebut Mekah, Abu Sufyan dan pihaknya menyerah. Peristiwa itu dinamakan Fathul Makkah pada tahun 8 Hijriah. Akhirnya Abu Sufyan bin Harb dan anaknya Muawiyah bin Abu Sufyan memeluk Islam. Peristiwa ini menjadi awal berperannya Bani Umayyah dalam sejarah Islam. Muawiyah adalah seorang tokoh berpengaruh dari Bani Umayyah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ia menjadi salah satu riwayat hadis yang baik. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Muawiyah memimpin tentara Islam dalam perang Ridha atau menumpas golongan kaum murtad. Peran Muawiyah bin Abu Sufyan bertambah besar pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada saat itu, Muawiyah bin Abu Sufyan menjabat gubernur di Damaskus atau Suriah. Peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan menyebabkan perpecahan Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib dalam menangani kasus terbunuhnya Utsman bin Affan. Bani Umayyah. Perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan akhirnya pecah menjadi perang Siffin. Perang tersebut diakhiri peristiwa tahkim yang menyebabkan munculnya kelompok Khawarij, yaitu kelompok di pihak Ali bin Abi Thalib yang tidak menerima hasil tahkim. Perselisihan tersebut berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij. Sepeninggal Ali bin Abi Thalib, pemerintahan dilanjutkan oleh putranya Hasan bin Ali. Akan tetapi pemerintahan Hasan bin Ali hanya bertahan beberapa bulan saja.
Posisinya yang semakin lemah, keinginannya untuk menyatukan seluruh Islam membuat ia menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Hasan bin Ali tidak menginginkan peperangan berkepanjangan yang menelan banyak korban jiwa di kalangan umat Islam. Peristiwa penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan itu terkenal dengan sebutan Ummul Jamaah atau tahun penyatuan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Sejak saat itu, secara resmi pemerintahan Islam dipegang oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia kemudian memindahkan pusat kekuasaan dari Madinah ke Damaskus atau Suriah. Materi yang ketiga itu Khalifah-Khalifah Bani Umayyah. Bani Umayyah memegang kekuasaan Islam selama 90 tahun dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Adapun khalifahnya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 Masehi hingga 660 Masehi. Yang kedua itu Yazid bin Muawiyah pada tahun 680 Masehi sampai 663 Masehi. Yang ketiga, Muawiyah bin Yazid pada tahun 683 sampai 684. Yang keempat, Marwah bin Hakam pada tahun 684 sampai 685. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwah pada tahun 685 sampai 705. Yang keenam, Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715. Ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 715 sampai 717. Yang kedelapan, Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 sampai 720. Yang kesembilan, Yazid bin Abdul Malik pada tahun 720 sampai 724. Yang kesepuluh, Hisham bin Abdul Malik pada tahun 724 sampai 743. Yang ke-11, Walid bin Yazid pada tahun 743 sampai 744. Yang ke-12, Yazid bin Walid pada tahun 744 Masehi. Yang ke-13, pada Ibrahim bin Walid pada tahun 744 Masehi. Dan yang terakhir Marwan bin Muhammad pada tahun 744 Masehi sampai 750 Masehi. Selanjutnya yaitu kemajuan yang dicapai pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, Bani Umayyah berhasil memperluas daerah kekuasaan Islam ke berbagai penjuru dunia seperti Spanyol, Afrika Utara, Suriah, Palestina. Yang kedua itu Islam memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat luas. Sikap fanatik Arab sangat efektif dalam membangun bangsa Arab yang besar sekaligus menjadi kaum muslim atau bangsa Islam. Yang ketiga, telah berkembang ilmu pengetahuan secara sendiri dengan masing-masing tokoh spesialisnya. Di antaranya itu dalam Quran Qiraah atau 7 qiraat yang terkenal yaitu Ibnu Katsir tahun 1020 Hijriah, Hashim 1027 Hijriah. Yang keempat itu perkembangan dalam hal administrasi ketatanegaraan seperti adanya lembaga peradilan atau qada, kitabah, haji, barid dan sebagainya. Yang materi selanjutnya yaitu penyebab kehancuran Bani Umayyah. Yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah bertentangan etnis antara suku Arabia Utara Bani Quraisy dan Arabia Selatan Bani Khalaf yang sudah mengakibatkan para pengusaha Bani Umayyah menjadi kesulitan untuk menggenggam persatuan dan kesatuan. Yang keempat, lemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Dan yang terakhir, penyebab langsungnya tergulingnya kekuasaan Bani Umayyah adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Al-Muttalib
Kita melangkah ke materi yang kedua, yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Pendidikan Islam pada masa periode dinasti Umayyah ini hampir sama dengan pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada para Khulafaur Rasyidin kurang memperhatikan bidang pendidikan sehingga perkembangannya kurang maksimal. Meski demikian, dalam bidang ini dinasti Umayyah memberikan adil yang cukup signifikan bagi perkembangan budaya Arab pada masa sesudahnya, terutama dalam bidang ilmu-ilmu agama Islam, sastra, dan filsafat. Materi selanjutnya yaitu bentuk pendidikan dan pusat pendidikan. Yang pertama itu khutab. Khutab secara bahasa berarti tempat belajar menulis. Istilah sejenisnya adalah khutab, di mana sejarah pendidikan Islam khutab merupakan tempat anak-anak belajar menulis dan membaca. Yang kedua itu halaqah atau masjid. Pada dinasti Umayyad, masjid merupakan tempat pendidikan tingkat menengah dan tingkat setelah khutab. Yang ketiga itu pendidikan di istana. Pendidikan anak di istana berbeda dengan pendidikan anak-anak di istana pada umumnya. Di istana, orang tua murid, para pembesar di istana adalah yang membuat rencana pembelajaran dan tujuan yang hendak oleh orang tua. Yang keempat, nasihat pembelajaran kepada muadid. Yang kelima, Badia. Dengan adanya Arabiasasi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwah, maka muncullah istilah Badia. Yang keenam itu perpustakaan. Al-Hakam bin Nasir mendirikan perpustakaan besar di Qurtubah atau Cordova. Yang terakhir itu Baramistan atau rumah sakit. Nah, selanjutnya itu materi yang terakhir, tokoh-tokoh pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, ulama-ulama tabi'in ahli tafsir, yaitu Mujahid, Atta bin Abdul Rabah, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Masruq bin Al-Ajadah, dan Qatalah. Yang kedua tuh ulama-ulama hadis, yaitu Abu Hurairah, Aisyah, Abdul bin Umar, Abdul bin Abbas, Jabir bin Abdullah, dan Anas bin Malik. Dan yang terakhir itu ahli bahasa atau sastra, seorang ahli bahasa seperti As-Sawibawiyah yang berkarya tulisannya Alkitab. Itulah materi yang sempat saya bawakan.